Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya Rafiani harapkan semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik setiap hari ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas letak dan luas benua di dunia ya. Pertama kita sudah membahas letak dan luas benua Asia, kemudian yang merupakan benua terluas di dunia. Kemudian yang kedua benua Amerika, kemudian benua Eropa, terus kemarin benua Afrika. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas benua Australia yang merupakan benua terkecil di dunia ya. Masih ada satu benua yang tidak kita bahas karena memang tidak bisa dihuni oleh manusia ya, benua Antartika. Nah, itu tidak kita bahas. Nah, agar lebih jelas anak-anak perhatikan PPT yang Bu Yani sajikan berikut ini. Ya. Nah, ini letak benua Australia dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Nah, anak perhatikan, ini Australia ada di sini, di selatan kita ya letaknya ya. Kalau dilihat dari Indonesia berada di sebelah selatannya negara Indonesia. Nah, kalau dibandingkan dengan benua-benua yang ada di dunia, ini Asia paling luas tadi, kemudian ini Afrika, ini Eropa, ini Amerika. Nah, Australia merupakan benua yang paling kecil. Nah, ini yang Antartika tadi, yang sampai sekarang belum dihuni secara permanen oleh manusia ya. Cuman ada penghuni, tapi penghuninya di sana hanya bersifat sementara, karena digunakan untuk penelitian saja. Kenapa kok tidak dihuni? Karena memang belum memenuhi syarat untuk kehidupan manusia di sana, masih terlalu dingin sehingga tidak kuat kalau terus-menerus di sana ya. Nah, kita kembali ke benua yang akan kita bahas. Kita hanya kita batasi, kita membahas letak dan luas benua Australia ya. Nah, anak tahu bahwa Australia itu tadi dikatakan bahwa benua terkecil, namun benua terkecil ini di sana hanya merupakan satu negara uniknya gitu ya. Berbeda dengan Asia kemarin. Asia merupakan benua terluas, di dalamnya terdiri dari banyak negara. Nah, di benua Australia ini merupakan satu benua, tapi di dalamnya juga hanya merupakan satu negara. Walaupun kalau kita telusuri di dalamnya nanti ada negara bagian-bagian, negara bagian dari bagiannya negara Australia, gitu ya. Yang nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya saat kita membahas per negara. Nah, kita mulai dengan letak astronomis benua Australia. Ya, anak-anak di pelajaran kelas 7 sudah tahu apa itu letak astronomis, letak geografis, letak geologis. Nah, sekarang kita bahas letak astronomis, letak suatu negara atau suatu benua di dalam hal ini ya, dilihat dari letak bujur dan garis lintang. Nah, dari letak bujur, benua Australia itu terletak di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur barat. Ya. Terus kalau dilihat dari garis lintang, antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, anak-anak perhatikan di sini Australia itu letaknya di lintang selatan semuanya. Berbeda dengan Indonesia kan, kalau Indonesia ada yang terletak meliputi di lintang utara, ada sebagian wilayah yang ada di lintang selatan. Nah, benua Australia semuanya wilayah masuk pada lintang selatan. Nah, kalau karena terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, otomatis ini berpengaruh pada iklim. Iklimnya bagaimana? Yang bagian utara, anak-anak tahu dari pembagian iklim matahari, wilayah yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan itu kan beriklim tropis, termasuk Indonesia gitu ya, beriklim tropis.
Nah, di Australia ini karena tadi paling utara itu terletak pada 10 derajat lintang selatan, berarti di Australia bagian utara juga beriklim tropis. Ya. Nah, ini wilayah bagian utara. Lebih jelasnya, nah, bentar ya. Nah, ini yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini merupakan wilayah yang beriklim tropis. Kemudian di selatannya beriklim subtropis. Nah, subtropis ini wilayah ini. Kalau di sini ini yang berwarna merah atau berwarna kuning, oranye. Nah, ini beriklim subtropis. Berwarna merah ini dilihat anak-anak lihat paling luas. Nah, ini merupakan gurun. Jadi di Australia itu sebagian besar daratannya merupakan gurun. Terus di selatannya lagi beriklim sedang. Nah, wilayah ini beriklim sedang, termasuk Australia bagian selatan, kemudian Tasmania, seluruhnya beriklim sedang. Ini mengenai letak astronomis kaitannya dengan iklim. Nanti saat kita bicarakan mengenai kondisi alam Australia, insya Allah kita singgung lagi. Terus tadi letak astronomi sudah, berikutnya kita bahas letak geografis. Ya, agar lebih jelas saya slide-show-kan ya. Nah, letak geografis benua Australia. Yang namanya letak geografis, anak-anak tahu, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenampakannya di atas permukaan bumi. Nah, berarti kan dengan kata lain, letak geografis itu bisa dilihat dari batas-batasnya. Kemarin kalau anak-anak kelas 7 itu sudah membahas Indonesia misalnya antara dua benua, dua samudra. Nah, itu merupakan letak geografis. Batas sebelah utara apa, sebelah selatan apa, sebelah timur apa. Nah, itu letak geografis. Nah, demikian juga dengan benua Australia. Letak geografisnya mari kita perhatikan satu persatu. Dimulai dari batas sebelah utara. Nah, sebelah utara kan berarti di sini. Nah, di sini ada Laut Timor. Ini ya, Laut Timor. Sebelah utaranya Laut Timor kan wilayah Indonesia ini ya. Terus kemudian Laut Arafuru. Nah, di sini Laut Arafuru. Di sebelah selatannya Papua itu Laut Arafuru ya. Terus kemudian ada laut kecil di sini antara Papua Nugini dengan Australia. Nah, di sini ada namanya Selat Torres. Ini ya. Nah, ini jadi batas utara Australia, ada Laut Timor, ada Laut Arafuru dan Selat Torres. Nah, kita beralih ke sebelah timur sini ya, batas sebelah timur. Dari bagian utara ini ada namanya Laut Koral di sini ya. Di sini ada Laut Koral. Nah, ini yang dekat dengan negara Australia. Di sini ada namanya Kalang Penghalang Besar di sini ya. Jadi merupakan karang yang memanjang sepanjang Australia bagian timur ya, atau disebut dengan Great Barrier Reef. Nah, nanti kita bahas saat kita membahas tentang keadaan alam Australia. Terus ke selatan, di sini ada namanya Laut Tasman. Ini ya, ini Laut Tasman. Ini juga merupakan batas sebelah timur. Kemudian di sini ada Samudra Pasifik. Nah, batas sebelah timur ini ya. Jadi diulang, batas sebelah timur ada Laut Koral, Samudra Pasifik, terus kemudian Laut Tasman. Kita beralih ke batas sebelah selatan. Nah, batas sebelah selatan. Nah, di sini merupakan Samudra Hindia. Sama dengan Indonesia, batas sebelah selatannya Samudra Hindia. Beralih ke batas sebelah barat. Nah, otomatis batas sebelah barat adalah Samudra Hindia juga. Nah, ini ya. Ini letak geografis dari benua Australia. Kita masuk slide berikutnya. Nah, ini luas ya. Sekarang masuk ke luas benua Australia.
Nah, dilihat dari tadi dikatakan kalau dibandingkan dengan benua yang lain, Australia merupakan benua yang paling kecil. Namun di dalamnya hanya terdapat satu negara tadi ya. Nah, luasnya berapa? Ini ada 8.945 km persegi. Nah, ini luas laut, luas benua Australia. Coba bandingkan dengan luas Asia kemarin ya. Kalau Asia kan luasnya sampai 44 juta kilometer persegi ya. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan Asia. Nah, dan di dalamnya hampir 70%-nya wilayahnya itu merupakan gurun tadi ya, yang warnanya merah, oranye itu kan merupakan gurun. Kenapa kok di sana banyak gurun? Karena wilayahnya masuk pada itu berada pada 30 derajat lintang selatan kan tadi. Nah, daerah yang terletak pada sekitar 30 derajat lintang selatan maupun lintang utara itu di situ merupakan daerah turunnya massa udara, sehingga di dalamnya dijumpai banyak gurun. Nah, kemudian karakteristik dari atau ciri khas alam benua Australia. Yang pertama gunung ya, pegunungan. Puncak gunung tertinggi di sana disebut dengan puncak Mawson yang tingginya mencapai 2.960 meter ya. Kemudian bagian terendah, titik terendahnya adalah Danau Aire. Danau Aire itu permukaannya ada di bawah permukaan air laut. Jadi 15 meter di bawah permukaan air laut. Ini titik terendahnya. Kemudian sungai terpanjang. Sungai terpanjang itu Sungai Murai. Di sana ada sungai yang terkenal itu ada Sungai Murai, ada Sungai Darling. Kalau Sungai Murai itu ada di Australia bagian selatan. Yang itu juga merupakan tempat wisata itu ya. Dijadikan sebagai tempat wisata di sana. Panjangnya ada 2.508 km. Nah, itu sampai melewati 3 negara bagian Australia ya, karena panjangnya itu. Kemudian danau terluas itu sama dengan tadi Danau Aire tadi, merupakan bagian yang paling rendah dan merupakan danau yang paling luas, Danau Aire. Gitu ya. Nah, tadi dikatakan Australia itu juga merupakan benua yang unik. Salah satu keunikannya adalah letaknya kan ada di sebelah selatan benua Asia ya. Namun sebagian besar penduduknya itu termasuk ras Kaukasoid. Anak-anak tahu bahwa ras Kaukasoid itu kan merupakan ras dari orang-orang Eropa. Nah, padahal orang Eropa kan kalau dilihat dari letaknya dengan Asia ada di sebelah timur gitu ya, ada di sebelah barat, di sebelah barat, sedangkan Australia ada di sebelah selatan Asia, jauh kan, tapi kok orangnya sama. Nah, itu ada kaitannya dengan perjalanan dari manusia purba zaman dulu ya. Jadi orang-orangnya kok tidak sama dengan orang Papua, padahal dekat. Kalau orang Papua kan orang Negro itu ya, sedangkan kalau di Australia itu justru sama dengan orang-orang Eropa. Nah, bentar sebelum ini tadi ada yang kelewatan. Nah, ini gambar Sungai Murai tadi yang panjang tadi, terpanjang di Australia ini ya. Jadi memanjang dari Australia bagian timur melewati 3 negara bagian di sana ya, sampai kemudian berakhir di Samudra Hindia di sini ya. Nah, ini kenapa ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu merupakan titik berhentinya para wisatawan. Jadi digunakan untuk susur sungai di sana itu ya. Untuk susur sungai. Ya, kembali. Oh, malah keseret ya. Maaf.
Ya. Saya selektor lagi biar lebih jelas. Nah, ini ya. Ini Sungai Murai tadi. Kemudian ini Danau Aire tadi ya, yang merupakan titik terendah di Australia. Kemudian merupakan danau terluas juga di Australia. Ini kenapa kok berwarna biru? Ini kaitannya dengan pantulan dari angkasa itu ya. Nah, di sana juga ada danau yang warnanya pink. Kenapa warna pink? Itu kayak kalau dalam pelajaran IPA anak tahu kenapa perubahan air dari laut kan karena pengaruh dari tanaman gangga itu ya. Nah, terus ini puncak tertinggi di Australia. Puncak tertinggi di Australia ini ada di sini. Nah, ini berada di pegunungan Big Ben di Australia ini ya, nah puncaknya ini. Gitu. Nah, puncak Mawson tadi ya, itu ada di Gunung Big Ben. Nah, sudah jelas ya dari apa yang kita bahas di sini. Tadi kita bahas letak dan luas. Letak tadi meliputi dua macam, ada letak astronomis, ada letak geografis. Kemudian luas tadi sudah dibahas, kalau secara global Australia merupakan benua terkecil, namun di dalamnya hanya terdiri dari satu negara, sehingga merupakan negara yang luas karena satu negara tadi. Terus keunikan yang ada di dalamnya tadi, orang-orangnya mirip dengan satu keturunan dengan orang-orang Eropa ya. Terus ada gunung tertinggi, puncak tertinggi, ada danau terluas tadi, ada titik terendah. Nah, itu yang perlu anak-anak pahami dalam pembelajaran kali ini. Nah, pada bagian terakhir ini kalian saya beri tugas untuk sekaligus untuk memperkaya pengetahuan anak-anak ya. Ini sudah saya tampilkan peta benua Australia, peta buta, di dalamnya tidak ada keterangan ya. Nah, coba kalian beri penjelasan dari masing-masing nomor. Dari masing-masing nomor tadi kalian tuliskan. Nomor 1 itu merupakan negara bagian mana? Ini kan ada nomor 1 sampai 7. Nomor 1 ini negara bagian mana? Nomor 2 mana? Kemudian 3 itu negara bagian mana? 4, 5 ini ya. Kemudian ini 6, ini 7. Itu ya. Kalian tulis negara bagian Australia. 1 mana? 2 dan seterusnya sampai 7. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya kalian foto, terus dikirim di kantong tugas. Gitu ya. Nah, begitu pelajaran pada kali ini. Saya harapkan anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran terus walaupun tidak bertatap muka langsung ya, karena memang situasinya belum memungkinkan, namun anak-anak tetap harus belajar bagaimanapun kondisinya, karena belajar itu tidak mengenal tempat ya, dimanapun bisa. Nah, dengan kita sebagai manusia dianugerahi Allah akal, saya bisa memikirkan bagaimana cara belajar, dengan cara apa kita belajar gitu ya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kondisi, jangan lupa kalian isi daftar hadir, kemudian ngirim tugas ke kantong tugas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.